rekor dulu. Sampai sini tadi ya. Nah, jadi kalau seandainya kita tahu bahwa adverse selection ini akhirnya menyisihkan ya orang-orang, bisa kita sebut orang juga nanti ya. Karena nanti aplikasinya kepada ekonomi tenaga kerja juga bisa. Gara-gara tidak tahu mana yang bagus tidak dengan yang jelek gitu ya. Baik itu barang atau nanti SDM juga bisa digunakan gitu ya. Akhirnya barang-barang bagus itu atau orang yang bagus itu akan tersisihkan. Yang tersisa nanti di pasaran itu cuma orang-orang yang berkualitasnya jelek. Tapi solusinya adalah, jadi ini bagusnya juga ya, ini jadi suatu pembelajaran juga bagi kita bahwa ketika sesuatu itu dikritik, jadi tidak pas juga nanti. Keilmuan itu pintarnya adalah ketika dia dikritik dengan kekurangannya, dia mencari bagaimana menyelesaikan kekurangan. Jadi problem solving itu penting. Jadi ketika adverse selection ini ada, maka solusinya ditawarkan adalah dengan cara memberikan tanda atau memberikan sinyal ya. Bisa dengan cara memberi sinyal adalah dengan cara menggaransi. Kita garansi bahwa barang ini kalau akan dirusak, maka bisa diganti dengan ini, seterusnya. Atau dengan cara melakukan profesional ya. Jadi kita tawarkan kepada ahlinya, ahli penilainya. Itu juga dilakukan ya. Kalau seandainya kita main saham kemarin, kita 2 minggu yang lalu ya, sebelum kita libur, diajarkan bahwa aset itu berisiko, maka caranya adalah diberikan sertifikat bahwa dia risikonya sejauh apa gitu. Kan Indonesia juga sama tuh, obligasinya, surat utang itu juga ada tingkat risikonya. Negara pun mengeluarkan, itu juga ada jenjang sertifikasinya. Jadi kalau semakin bagus, semakin tidak berisiko, itu biasanya semakin banyak dilirik ya bagi negara-negara lain. Indonesia kemarin Bu Sri Mulyani senang karena tingkat sertifikatnya naik, semakin bisa dipercaya. Atau juga sama dengan perguruan tinggi, sama gitu kan. Bagaimana cara tahu perguruan tinggi bagus tidak ya? Akhirnya pakai akreditasi gitu kan. Akreditasinya seperti apa? Itu adalah contoh-contoh bagaimana aplikasi dari keilmuan untuk menjelaskan dengan cara sinyal ya, memberikan sinyal. Atau kita juga bisa melakukan referensi dari klien, tanya gitu, kamu kemarin beli di sana, gimana kualitasnya, seterusnya. Itu biasa juga digunakan dari mulut ke mulut ya. Oke, kita coba lihat dalam pasar tenaga kerja itu juga ditemukan hal seperti itu. Jadi dengan cara memberikan, kita tahu ya, satu perusahaan ketika kalian itu akan mengalami nanti setelah lulus dari kampus, itu perusahaan itu tidak tahu mana yang karyawan itu yang bagus dan tidak. Nah, di sini kita coba pilah, misal kita sederhanakan, ada karyawan yang punya kualitas bagus, kita sebut dengan high ability worker, ya. Itu punya kemampuan tambahan produksi sebesar AH, gitu kita simbolkan. Sedangkan ada yang tenaga kerja dengan kemampuan yang rendah, dengan kemampuan ability yang rendah, itu punya marginal produknya yang dihasilkan, tambahan barang yang dihasilkan, itu kita simbolkan dengan HL. Karena satu punya kualitas tinggi, punya skill tinggi, dia kita sebut AH, pasti barang yang dihasilkan itu lebih besar dibandingkan tenaga kerja yang skillnya rendah. Gitu. Nah, ini sama dengan cara-cara sebelumnya, kita simbolkan dengan H, itu adalah presentasi lah, kita bisa katakan seperti itu, jumlah tenaga kerja yang punya kualitas bagus, gitu. Sedangkan 1 kurang H itu adalah jumlah tenaga kerja yang kualitasnya rendah. Gitu. Idealnya bagi perusahaan itu melihatnya adalah ini kan kita bicara konsep idealnya ya. Harusnya orang yang punya kualitas bagus itu dihargai dong, gitu kan. Karena perusahaan dapat untung kan dari barang yang dihasilkan. Kita anggaplah tadi jumlah barang yang dihasilkan AH, gitu. Berarti berapa banyak barang dihasilkan, itulah upahnya gitu. Sejumlah barang yang dihasilkan, semakin banyak barang yang dihasilkan, semakin tinggi upahnya. Ideal kan seperti itu. Tapi kalau malas-malasan, sedikit barang dihasilkan, ya seperti Gojek gitu lah ya. Semakin banyak penumpang diangkut, ya semakin bagus, gitu. Semakin banyak bonus yang dikasih, gitu kan. Tapi kalau semakin malas-malasan, ya tidak baik juga upah atau honor yang diperoleh. Di sini kita sama dengan sebelumnya, si perusahaan itu tidak bisa
memilah mana yang karyawan yang kualitasnya bagus dan tidak. Kita seperti ikan dalam kolam aja gitu ya. Ya kita tangkap ya nggak tahu ikannya bagus atau tidak. Gitu. Tapi ya, kepancing itu ya udah gitu. Jadi setelah di screening sama HRD-nya ya keluar segitu. Maka di sini si perusahaan itu bersedia membayar. Itu dengan cara seperti itu. Biar amannya gitu. Maka kalian juga sama nanti ya, habis lulus dari kampus itu yang paling sulit itu ketika kerja nanti, ketika lamar kerja. Itu adalah nego gaji. Ketika ingin kita melakukan negosiasi gaji, tanya sama HRD, kamu mau digaji berapa? Gitu kan? Idealnya nanti adalah kalau seandainya kita lihat ya, kita lanjutkan di sini. Kalau seandainya upah itu yang ditawarkan itu lebih rendah dari orang yang punya skill tinggi, itu pasti orang yang punya skill itu nggak mau masuk perusahaan itu. Saya nggak mau. Ya, kalau kalian lihat ada ya kampus, saya nggak mau nyebut nama kampusnya lah. Dia alumni sana, terus ditawarkan gaji 10 juta, dia nggak mau. Masa alumni saya lulusan kampus ini ditawarkan sekitar 10 juta katanya. Itu heboh ya, kayak 2-3 tahun yang lalu. Jadi lulusan kampus, nah itu jadi ego juga ya, dia punya merasa kredibel dengan lulusan itu, ditawarkan dengan gaji 10 juta nggak mau. Itu juga contoh ya. Jadi kalau kita lihat, karena si perusahaan nggak tahu yang datang ini punya kredibel atau tidak, ya pukul rata aja gitu. Maka kalian juga harus saran saya kalau seandainya lulus dari UNAN gitu ya, coba cari terima dulu kerja tuh ya, terima aja dulu gaji ya, tapi hati-hati ketika nego gaji. Kalau saya dulu pas cari kerja ya, saya searching dulu. Dengan zaman internet sekarang sangat mudah ya. Kalau untuk posisi ini, pekerjaan ini, berapa kisaran gajinya? Itu jadi acuan kita. Terus acuan lagi, kalau tinggal Jakarta, berapa biaya minimal, kosan, seterusnya makan, seterusnya. Itu jadi pertimbangan saya datang ke meja HRD ketika wawancara, kita nggak blank gitu. Kita udah punya gambaran, oh ya kalau seandainya kerja seperti ini, harusnya digaji sekian. Jangan terlalu tinggi juga si perusahaan mikir kalian terlalu mahal untuk digaji, nggak mau juga. Tapi terlalu rendah juga, dia akan mengira ini pasti orang yang kualitasnya rendah, tidak berkualitas, karena dia minta gajinya asal terima aja, asal diterima. Maka saran saya, carilah UMR di kota itu berapa, terus kalau di posisi pekerjaan itu berapa. Searching lah, tanya sama teman yang udah kerja misalnya, itu bisa jadi cuan. Tapi tadi ketika upah itu dipukul rata oleh perusahaan, si worker yang punya kualitas tinggi itu akan punya insentif untuk memberitahukan sinyalnya. Dia akan memberikan sinyal. Biasanya apa yang digunakan ya? Biasanya ditampilkan lah apakah lulusan mana gitu kan, kampus mana gitu. Karena disampaikan, karena saya kualitas bagus, ini PK saya sekian gitu kan. Terus saya punya team working misalnya, punya kemampuan kerja sama tim. Buktinya apa? Oh, dia mungkin aktif di organisasi, terus pernah jadi apa, terus mengadakan acara apa. Nah, itu jadi sinyal gitu. Bahwa dia punya kapasitas seperti itu. Terkadang ada juga tuh menunjukkan bahwa dia kreatif tuh dibikin CV yang bagus juga. Dia bikin dengan cara, sekarang lagi musim bikin CV itu kan dengan cara infografis gitu kan. Dia tunjukkan di mana kelebihan dia, mana kekurangan dia. Itu contoh-contoh ya, bagaimana si karyawan yang punya skill atau ability yang tinggi, agar dihargai lebih besar, dia memberikan sinyal. Baik dengan cara lulusan mana gitu ya, tamatan dari SMA kah atau dari perguruan tinggi, dia akan memberikan sinyal. Karena kalau seandainya tidak memberikan sinyal, dia akan dihargai sama saja. Harganya sama. Nah, maka tadi saya sarankan kalau seandainya kalian punya kesempatan untuk bekerja dulu, kerjalah dulu misalnya. Jangan lihat gajinya dulu, ambillah harga. Karena nanti ketika kalian udah punya pengalaman kerja, itu akan punya kesempatan lebih besar ya untuk pindah-pindah kerja. Itu kalau kalian lihat kayak orang-orang eksekutif muda Jakarta seperti itu. Jadi pindah-pindah perusahaan ya gampang aja karena udah punya pengalaman.
Jadi saran saya nanti seperti itu. Nah, sekarang di zaman sekarang ya, kebetulan menteri kita lebih agak punya apa ya? Kalau saya mungkin beda sama yang lain. Dia ada yang menganggap tidak bagus. Bagi saya bagus sekali. Pak Menteri kita punya pandangan cocok bagi milenial, bagi kalian. Bahwa tantangan dunia kerja kalian itu beda sama orang tua kalian. Dan beliau punya pemikiran ya sebaiknya mahasiswa itu magang. Sekarang maka saya sarankan ketika kalian ada kesempatan ikut kampus Merdeka itu ikutlah. Itu membuka wawasan kalian. Misalnya saya kurang sepakat juga ada beberapa dosen yang tidak sepakat untuk mengadakan kayak kampus mengajar gitu ya, kayak Indonesia Mengajar. Itu beberapa lulusan Indonesia Mengajar yang saya tahu kenalan saya itu sangat mudah untuk cari beasiswa dan sangat mudah mencari pekerjaan karena dia bisa tinggal di daerah pelosok dan punya pengabdian besar pada negara. Jadi hal-hal seperti itu punya sinyal ya, memberikan tanda juga bagi orang lain, orang ini seperti apa. Jadi saran saya kalau ada kesempatan untuk memperdalam hal-hal seperti itu, menambah skill kalian, maka ikutlah gitu ya. Mau ikut pelatihan atau apa. Jadi jangan sampai ada istilah itu kalau di dunia kampus, kupu-kupu. Kuliah pulang. Jangan. Jadi zaman kuliah ini ada kesempatan gitu ya, coba tambah sinyal kalian. Nah, tadi kita balik lagi ya, mundur sedikit, bahwa untuk mengatasi ini ada peluangnya adalah negara itu harus hadir. Ya kan, kalau kita lihat ya, memberi garansi atau memberikan profesional, ada suatu ahli yang bisa memperkirakan, memberikan informasi. Jadi informasi itu sangat luar biasa ya. Termasuk yang jadi menteri sekarang, menteri kita gitu ya. Dia kan punya Gojek. Pertama kali dia bikin Gojek itu dia menangkap bahwa antara orang naik ojek sama yang pemilik ojek itu tidak punya informasi yang sempurna. Nah, jadi ada suatu orang yang punya kemampuan memecahkan masalah itu akan lebih mendapatkan benefit besar ya. Dia melihat ada ketika seseorang itu mau berangkat dari titik A ke titik B gitu ya, dia nggak tahu berapa ongkos. Akhirnya tawar menawar kan, itu yang biasa dilakukan. Itu akhirnya makan waktu juga. Dan itu akhirnya siapa ini punya persepsi gitu. Kalau naik ojek kayaknya mahal sekali gitu. Si tukang ojek juga punya argumennya. Karena kalau dia mengantarkan dari kota A, misal titik A ke titik B, tidak ada jaminan dari B balik lagi ke rumahnya itu punya orang naik penumpang. Maka dia menghitungnya ongkosnya 2 kali gitu kan, pulang pergi. Solusi itu ditangkap sama ojek gitu kan, Gojek. Jadi kalau gitu dibikinlah satu aplikasi yang bikin orang tahu. Jadi dia bisa tenang di B pun dia bisa cari penumpang gitu. Dan orang pun tenang, konsumen tahu berapa ongkos dari jarak satu titik ke titik itu berapa ongkosnya. Jadi gara-gara ada informasi yang tidak full ya antara satu dengan pihak lain, dia menangkap oh ya kalau gitu memberi layanan informasi seperti itu bisa mendapatkan keuntungan. Sama juga tuh orang ketika cari kerja kan sulit. Sekarang kalian lihat banyak juga jasa-jasa pemberi informasi lowongan kerja. Contohnya Jobstreet ya. Jadi kalau kalian nanti coba bikin Jobstreet akunnya, nanti tiap hari itu dikirimkan tuh. Kalian tulis ya, kalian mau kerja di bidang apa. Setiap hari email datang. Saya sampai sekarang masih masuk email ya dari Jobstreet. Ini ada lowongan gaji sekian, termasuk gajinya ya, nilai nominal gaji disampaikan. Itu kan informasi yang sangat dibutuhkan kita yang mau mencari kerja. Itu contoh ya, ketika informasi itu disediakan itu menjadi keuntungan, termasuk kayak jasa mencarikan rumah properti juga sama. Jadi informasi itu yang dijual sekarang. Maka kita lihat sekarang itu dengan big data itu menjadi kebutuhan ya. Semua perusahaan sekarang membutuhkan big data, analisis big data. Dia akan membedah konsumennya jenisnya seperti apa dan apa kebutuhan konsumennya. Oke, kita lanjut. Ini contoh tadi ya. Ini bisa kita percepat saja. Contoh tadi bahwa si pekerja yang di sini contoh si varian pakai yang punya pendidikan tamatan mana, tamatan lulusan S1, S2 dan seterusnya gitu ya.
sinyal ini itu dapat meningkatkan informasi di pasar. Kita coba lanjut ke moral hazard saja, biar nggak terlalu lama. Nanti kalian bisa juga sambil baca buku variannya. Moral hazard ini berbeda dengan tadi, dengan adverse selection. Kalau adverse selection itu kondisinya sebelum terjadi kegiatannya, satu transaksinya, sedangkan di moral hazard itu adalah setelah. Nah, contohnya adalah kalau seandainya kalian punya asuransi yang mensupport kalian, ya, misal kalian beli mobil misalnya, anggaplah punya mobil gitu ya. Terus asuransinya kalian diasuransikan semuanya secara kepenuhan. Jadi termasuk gores, baret, hilang, kecurian, diganti sama pihak asuransi. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kalian hati-hati nggak menjaga mobil kalian agar tidak dicuri? Ketika kita tahu asuransi akan mengganti kalau seandainya mobil kita hilang. Kira-kira kita akan hati-hati nggak menjaga mobil kita? Kira-kira gimana? Kalau kalian ikut asuransi kendaraan, terus kendaraan kalian hilang, pihak asuransi akan menggantinya. Sekarang pertanyaannya terhadap perilaku kalian, apakah kalian akan hati-hati menjaga mobil kalian atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Itu pada umumnya manusia seperti itu. Ketika dia dijamin gitu ya. Contohnya, kok kalian dijamin yang kuliah online nilainya A. Belajar nggak kalian ujian? Nggak ada yang mau belajar. Itu kan contoh manusia seperti itu. Itu moral hazard-nya ada di sana. Ketika dia telah dijamin dengan hal tertentu, akhirnya dia beralih untuk meningkatkan dirinya pada risiko yang besar. Ini jadi ancaman ya bagi pihak perbankan atau pihak asuransi, ini ancaman. Orang-orang seperti ini adalah ancaman. Di sini kita akan melihat bagaimana informasi itu penting. Jadi adanya informasi itu akan menyebabkan ya keminimuman informasi itu menyebabkan kasus-kasus seperti ini ada. Ini kita bicara hal yang manusiawi ya. Jadi psikologi ada di sana. Orang-orang yang beranjak kepada ekonomi syariah sekalipun itu akan berhadapan hal sulit di sini. Masalah moral hazard, masalah adverse selection itu hal sulit. Di akad misalnya syariah ya, kalau kalian yang hobi dengan ekonomi syariah, itu ada akad itu bagi hasil. Misalnya ya, kalau seandainya bagi hasilnya di 30-70 lah ya, 70 bagi yang punya modal, terus 30 bagi yang mengerjakan misalnya. Untung 100 juta. Berarti yang kembali ke bank berapa harusnya? Pihak yang ngasih uang kepada orang usaha berapa? Tadi kan yang kalau yang pemilik modal dapat 70% lah ya. Sedangkan yang bekerja dapat 30%. Untung 100 juta. Berapa yang pemilik modal dapat? Berapa 70% dari 100 juta? %70 dari 100 juta berapa? Ayo. Makin siang makin lapar. Berapa? 70% dari 100 juta. 70. 70 juta harusnya ya. Jadi pihak bank harusnya dapat 70 juta. Yang kerja dapat 30 juta. Nah, sekarang kalau seandainya sistemnya bagi hasil, misalnya, saya bikin laporan, keuntungan 10 juta. Berapa yang bank saya kasih? Berapa yang saya kasih ke bank? Saya laporkan ya, keuntungan saya sebulan ini cuma 10 juta. Bank berapa saya kasih dan berapa yang saya ambil? 70% dari 10 juta? Berapa? Berapa 70% dari 10 juta? Ayo, berapa 70% dari 10 juta? 0,7 ke 10 juta itu berapa? Dapat? 7 juta. 7 juta. Yang dilaporkan 7 juta, sebenarnya untungnya 100 juta. Berarti berapa yang dia simpan sama yang bekerja?
Berapa yang diambil sama dia? Berapakah? Dia untung 100 juta, tapi yang dilaporkan ke bank itu dia untung 10 juta, akhirnya diserahkan pada bank 7 juta, berapa yang dia simpan sama dia sebenarnya, totalnya? Tinggal kurang aja, 100 juta kurang 7, berarti 93 juta disimpan sama dia. Maka bank pun nggak berani ya dengan akad seperti itu. Bank syariah, kalau kalian lihat sekalipun ya, kalian lihat data, mana yang lebih senang akad yang digunakan oleh bank syariah. Mudharabah itu akan sulit sekali. Ya paling senang itu pakai murabahah, akad jual beli aja. Jadi nggak akad kerjasama bagi hasil itu. Karena kalau bagi hasil yang sempurnanya, yang benar-benar ya, termasuk rugi pun harus ditanggung bersama. Ya perbankan tidak ada yang berani seperti itu, karena dia harus mencari profit juga ya. Itu contoh bagaimana ya, dalam dunia perbankan, mau syariah atau tidak syariah, dia akan berhadapan dengan hal seperti ini. Dia akan berhadapan dengan manusia. Manusia itu terkadang bisa dipercaya, terkadang tidak. Gitu. Ada yang jujur-jujur sekali ada, tapi ada yang tidak jujur banyak juga. Gitu kan. Dipinjamkan uang, nanti ada kembali juga banyak. Banyak dialami teman-teman dekat sekaligus ya. Saudara juga ada seperti itu juga kan. Kasih saudara, habis itu dikembalikan. Nah, itu contoh ya. Nah, di sini ketika si pihak asuransi, dia tahu ya, kalau seandainya orang itu dikasih asuransi, dia pasti akan beralih kepada hal-hal yang sangat berisiko. Nah, jadi masalah sekarang lanjutan adalah pihak asuransi juga menyadari bahwa yang ikut asuransi itu adalah orang-orang berisiko, yang punya penyakit besar, potensi besar sakit, biasanya ikut asuransi. Tapi kalau orang tidak terlalu sakit, itu tidak akan mau ikut asuransi. Tapi kalau seandainya dia dijadikan, dikumpulkan, dipukul rata saja, yang akan menjadi implikasinya adalah orang yang punya risiko kecil itu akan melakukan subsidi terhadap orang-orang yang punya risiko besar. Ya kan? Orang yang nggak pernah sakit tapi bayar premi terus, ya artinya dia membayar subsidi atau menanggung risiko sakit orang-orang yang punya risiko sakit besar. Nah, ini sebenarnya balik lagi per individu ya. Asuransi itu bisa dianggap sebagai solusi juga, tapi kalau seandainya masyarakatnya punya kesadaran bersama yang bagus ya. Jadi yang harus kita lihat asuransi itu, maka kalau di asuransi syariah itu yang ditonjolkannya adalah menanggung bersama. Gitu. Jadi ibaratnya kita kalau ada teman sakit, maka kita sama-sama iuran untuk dia sembuh. Jadi niatnya adalah beribadah. Itu yang ditonjolkan di asuransi syariah. Jadi uang premi yang kita bayarkan itu jangan dianggap sebagai hangus hilang kalau seandainya kita tidak sakit, tapi dianggap sebagai bantuan untuk orang-orang yang sakit. Itu bagus juga. Jadi kalau seandainya non syariah pun bisa juga, BPJS itu jangan dianggap sebagai membebani rakyat. Kalau saya melihat ini seperti itu. Jadi kita bayar premi, mungkin kita tidak sakit, mungkin kita bisa berinfak sedekah kepada orang-orang yang sakit jantung yang akhirnya bisa disembuhkan dengan operasi. Oke, lanjut. Karena waktu kita udah mau habis juga. Ini ada prinsipal to do. Jadi kalau di ekonomi keuangan ya, kalau diterangkan namanya prinsipal agent problem. Prinsipalnya ngasih mungkin yang bisa dikatakan pemilik saham ya. Agen itu orang-orang yang menjalankannya, manajer. Jadi antara pemilik perusahaan dengan yang menjalankan perusahaan itu terkadang itu tidak sinkron. Atau orang yang memakai jasa asuransi dengan orang memiliki jasa asuransi itu tidak sinkron informasinya ya. Di sini kita melihat worker itu punya informasi yang luas. Termasuk kalau seandainya kita sebut asuransi tadi, orang-orang yang akan ikut asuransi itu punya informasi yang luas sekali. Dia tahu tentang kondisi dia. Nah, di sini kita akan melihat bahwa si pemilik perusahaan atau kita anggaplah pemilik asuransi itu punya kerugian ya dengan adanya tidak ada informasi itu. Nah, maka di sini kita bisa melakukan suatu solusi dengan cara memberikan insentif kontrak.
Jadi kita bikin satu kontrak, biasa di pihak asuransi seperti itu. Asuransi akan dibayarkan kalau ini terpenuhi misalnya. Sama kayak misalnya ada toko ya, diasuransikan. Tokonya nggak laku-laku, barang udah mau kadaluarsa, solusi apa? Dibakar. Biar asuransi ganti gitu kan. Nah, maka pihak asuransi itu punya catatan kontraknya gitu kan, bahwa asuransi ini dibayarkan kalau seandainya di sana misalnya ada racun api gitu ya. Jadi nggak boleh kalau konsletnya seperti ini nggak dibayar dan seterusnya. Sama juga dengan hal-hal asuransi kesehatan gitu. Jadi kalau sakitnya ini dibayar, tapi kalau sakit ini dibayarkan. Itu contoh ya, bagaimana cara mengatasi masalah moral hazard itu. Jadi akhirnya dibikin satu kontrak. Biasa seperti itu. Sama juga orang yang bekerja juga sama gitu kan. Kerjanya akan dibayarkan kalau seandainya kontrak ini terpenuhi. Kalau seandainya hal-hal ini tidak dipenuhi, maka gaji nggak dibayar. Ada juga seperti itu. Oke lah, udah jam 12 ya. Nanti kalian semakin tidur dengan dongengan siang ini. Tidak terlalu banyak matematikanya. Jadi minggu depan kita akan coba membahas matematikanya. Tapi ini bagus kalau kalian dalami ya. Saran saya kalau